Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansuruddin dari Universitas Tanjung Pura. Dalam seminar nasional ini, saya menyampaikan penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran perawatan sistem injeksi sepeda motor kelas 11 di SMK Negeri 9 Pontianak. Pendahuluan, belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap orang, yaitu sejak lahir sampai akhir hayatnya. Pembelajaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perubahan perilaku seseorang yang dapat terjadi pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru yang kreatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada siswanya. Banyak cara untuk menjadi guru yang kreatif dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah pemanfaatan media belajar dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dapat meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Kehadiran media belajar membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Misalnya dalam satu aspek yang dipadukan dengan beberapa gambar ataupun animasi. Daya tarik penampilan fisik sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Semakin menarik tampilan media, maka siswa semakin termotivasi untuk belajar, sehingga berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media edukasi yang berbasis Android pada mata pelajaran sistem injeksi sepeda motor pada konsentrasi teknik sepeda motor kelas 11. Penelitian ini berharap dapat menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 11 dan selaras dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang ada, sehingga bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai mediator dalam komunikasi antara guru dan siswa untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa selama mengajar atau proses pendidikan di sekolah. Kelebihan media pembelajaran adalah sebagai cara penyampaian pesan agar tidak terlalu bertele-tele. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, serta menggunakan lingkungan belajar yang tepat dan serbaguna dapat mengatasi kepasifan siswa serta dapat menghasilkan prestasi yang sama juga dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, sehingga prestasinya akan meningkat. Kemudian Android merupakan sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Nah, sistem ini dapat digunakan sebagai jembatan antara perangkat dan pengguna, memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan perangkat dan menjalankan aplikasi ini
secara leluasa tanpa harus terpatok dengan waktu dan tempat. Kemudian sistem operasi jaringan yang digunakan dalam sistem ini merupakan sekumpulan alat perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi, dan semua perangkat lunak itu berjalan dalam kendali operasi pengaksesan perangkat keras melalui HP. Sehingga yang kita gunakan ini berbasis Android. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian ini juga bertujuan untuk pengembangan produk, yaitu media pendidikan. Pengembangan media pendidikan dengan metode prosedural. Desain pembelajaran yang dipilih dengan menggunakan desain ADI, yaitu analisis, desain, develop atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Di mana pada setiap tahap dilakukan evaluasi perbaikan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap proses pengembangan yang pertama adalah analisis. Analisis kebutuhan berupa pengumpulan informasi terkait pengembangan, standar kompetensi, kompetensi inti, serta buku kompetensi. Yang kedua, desain pembelajaran berupa analisis dan penetapan standar kompetensi, pengembangan dan memiliki topik membuat model produk. Yang ketiga, produksi atau pengembangan media berupa pengumpulan, penambahan dan penggabungan bahan-bahan seperti gambar, kemudian animasi, foto, suara, dan lain-lain, sesuai dengan bahan yang digunakan, dan menguji apakah pembuatan media direncanakan sesuai dengan rencana, dan evaluasi berupa uji coba produk yang meliputi 2 tahapan, yaitu tahapan pertama, yaitu yang dilakukan oleh ahli. Jadi validasi ahli dulu, baik media, desain, dan materinya. Tahap yang kedua dilakukan secara individu dalam kelompok kecil dan diuji cobakan di lapangan dalam kelompok besar. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dalam penyusunan produk media belajar. Penelitian ini mengerjakan yaitu analisis dan pengoperasian materi, rencana dan implementasinya dalam bentuk media pembelajaran berbasis Android. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu media belajar berbasis Android yang digunakan sebagai alat pengajaran dalam bentuk aplikasi yang terdiri dari fitur-fitur atau tombol-tombol yang bagian utama, bagian layar pertama, yaitu halaman beranda, memiliki beberapa tombol yang akan membawa Anda ke halaman yang diinginkan. Tombol halaman beranda ini mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video animasi, dan soal latihan.
Media pembelajaran dengan berbasis Android ini disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Yang berikutnya, adanya setiap halaman materi inti memiliki menu untuk Anda dapat menautkan ke materi. Ketika mengklik menu materi atau melihatnya sesuai dengan standar kompetensi yang ingin dipelajari, maka akan muncul halaman materi kompetensi inti, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses topik tersebut. Kemudian, halaman menu materi ini dipilih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diinginkan. Terdapat beberapa materi seperti materi 1, materi 2, materi 3 tentang sistem injeksi bahan bakar. Ketiga materi tersebut memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Kemudian adanya tampilan video pembelajaran untuk memacu peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran praktek setelah membaca materi yang disediakan pada menu materi. Video pembelajaran ini menjelaskan cara kerja sistem injeksi sepeda motor secara runtun dari proses kerja sensor, aktuator, dan elektronik kontrol modulnya. Pemutaran video ini dapat dilakukan berulang-ulang dan di stop untuk diputar lagi pada penanyakan yang dirasa penting untuk difahami, sehingga dengan cara ini peserta didik akan lebih memahami secara detail sistem injeksi sepeda motor. Tampilan soal atau kuis juga disediakan untuk melakukan evaluasi, baik itu untuk kebutuhan evaluasi formatif ataupun sumatif dengan capaian pembelajarannya. Setelah selesai menjawab soal yang diberikan dalam sistem tersebut, kemudian peserta didik dapat secara langsung melihat nilai skor dari hasil ujian tersebut, sehingga siswa dapat mengoreksi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan hasil jawabannya. Media pembelajaran ini telah dibuat sesuai dengan standar kompetensi pada materi pembelajaran sistem injeksi sepeda motor kelas 11. Media pembelajaran ini telah melewati tahap validasi ahli yang seperti tadi, yaitu ahli media, ahli desain, dan ahli materi, sebelum akhirnya melakukan uji di lapangan, yaitu uji individu skala kecil dan uji skala besar. Dalam data hasil pengujian produk media edukasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji subjek media rata-rata presentasi predikat yang diperoleh dari angket yaitu 83% dengan kategori baik. Yang kedua, hasil uji pengalaman desain rata-rata persentase total diperoleh dari angket uji dengan predikat baik yaitu 80%. Yang ketiga, hasil uji penggunaan materi persentase rata-rata total yang diperoleh dari angket uji berpredikat baik dengan capaian 80%. Yang keempat, hasil uji skala individu persentase rata-rata total uji yang diperoleh adalah 85% dengan predikat baik. Yang kelima, hasil uji skala kecil persentase rata-rata total uji berpredikat baik yaitu 85%.
Hasil dengan skala besar, uji yang dilakukan mendapatkan rata-rata persentase keseluruhan angket yaitu 82% dengan predikat baik. Berdasarkan data hasil tes yang diperoleh, dapat dikatakan dengan pembelajaran untuk mata pelajaran perbaikan sistem injeksi sepeda motor kelas 11 dapat diterapkan di sekolah. Media belajar berbasis Android ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media belajar berbasis Android ini adalah yang pertama, mudah digunakan, menarik, dan sederhana. Yang kedua, pembelajaran dapat terjadi di mana saja ketika belajar secara online. Belajar secara online dilakukan kapan saja. Kemudian, adapun kekurangannya, yang pertama, ponsel Android dengan kinerja yang cukup, jadi minimal 1 GB RAM-nya dan memori internal 4 GB diperlukan agar program media pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, produknya hanya berkaitan dengan materi pembelajaran sistem injeksi sepeda motor kelas 11 pada konsentrasi kalian teknik sepeda motor. Sebetulnya ini bisa di-upgrade sesuai dengan materi-materi yang ingin kita upload di program tersebut. Kesimpulannya, produk yang dihasilkan berupa media belajar berbasis Android untuk mata pelajaran perbaikan sistem injeksi sepeda motor kelas 11. Semua fitur dalam media pembelajaran berbasis Android ini terdiri dari teks, gambar animasi, dan suara, sehingga sangat menarik dan interaktif untuk digunakan sebagai media pendidikan di sekolah. Media pembelajaran berbasis Android ini telah melalui tahap validasi ahli, yaitu ahli media, ahli desain, dan ahli materi yang telah mendapat kriteria kelayakan baik. Eksperimen individu dengan siswa kemudian mendapat kinerja kelayakan baik. Eksperimen skala kecil juga mendapatkan predikat baik, dan eksperimen skala besar juga mendapatkan predikat baik, yaitu layak. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa media pembelajaran berbasis Android ini memiliki tingkat kelayakan dan kemenarikan produk dalam kriteria baik. Hal ini dibuktikan dari hasil pengumpulan data melalui angket, proporsi instrumen rata-rata dalam kriteria baik. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa media pembelajaran berbasis Android dapat diterapkan di sekolah SMK Negeri 9 Pontianak pada mata pelajaran perbaikan sistem injeksi sepeda motor kelas 11. Saran dari penelitian ini yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran sistem injeksi sepeda motor kelas 11 di SMK Negeri 9 Pontianak supaya aplikasi dapat digunakan pada ponsel Android dengan kinerja RAM di bawah 1 GB dan memori internal di bawah 4 GB, sehingga penggunaan tidak memerlukan spek ponsel yang terlalu tinggi. Yang kedua, supaya dapat dikembangkan dengan materi selain perbaikan sistem injeksi sepeda motor kelas 11 pada konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, dapat juga ditambahkan menu materi-materi pembelajaran lainnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian penyampaian kami dalam presentasi ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.